Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Velani Kristianto. Saya mahasiswa di Stikomio Sudarso Purwokerto, program studi Sistem Informasi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tampilan website modern versi saya. Kita akan membuat tampilan website seperti ini, jadi ada navbar, lalu ada carousel, ada brand, lalu ada our service, ada about us, ada contact us, dan ada footer. Kemudian, jika kita klik about, maka akan berpindah ke tampilan about. Ketika kita klik produk, maka akan berpindah ke tampilan produk. Ketika kita pindah ke galeri, maka akan berpindah ke tampilan galeri. Dan ketika kita pindah ke kontak, maka kita akan berada di tampilan kontak. Pertama, buat sebuah folder. Di sini saya sudah membuat folder dengan nama UTS Pemrograman Web. Kemudian, karena kita akan membuat sebuah website, maka kita buat sebuah file dengan nama index.html. Di sini saya sudah memasukkan gambar-gambar yang nantinya akan diperlukan untuk website ini. Karena kita akan membuat sebuah website menggunakan Bootstrap, maka kita harus mengcopy codingan starter template dari Bootstrap-nya terlebih dahulu. Ini kita ke Bootstrap, lalu kita ke dokumen, dokumen, lalu kita pilih yang starter template. Kita copy, lalu kita pastekan di Visual Studio Code. Ini yang option kedua, boleh dihapus saja. Setelah itu, di sini terdapat titel. Kita ubah titelnya menjadi, kita buat TB Panca. Ini kita hapus. Setelah itu kita akan membuat bagian navbar. Caranya, pertama kita beri komentar dulu di bagian body. Navbar. Kemudian kita ke Bootstrap, Kita cari komponen, lalu pilih yang navbar. Lalu kita cari yang kita butuhkan, ya seperti ini. Kita copy codingannya, lalu kita paste di Visual Studio Code-nya. supaya tidak terlalu mepet, kita hapus tulisan fluidnya, jadi kontainer saja. Di bagian all, kita tambahkan MS Auto. Ini dihapus saja. Selanjutnya kita ubah warna navbarnya. Caranya di sini kan tulisannya light ya, kita ubah menjadi dark. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ganti nama brandnya sesuai dengan kebutuhan. Di sini TB Panca. Lalu di sini home, link kita ubah menjadi about. Home about. Karena kita tidak menggunakan drop down, ini kita hapus saja.
juga tidak menggunakan yang disable, kita hapus juga. Lalu kita copy ini. Kita copy, lalu kita paste. Ini kita ganti menjadi home about produk dan kontak. Lalu di bagian yang kontak ini, supaya tidak terlalu mepet dengan button, maka kita beri style. Style, margin right kita beri 35 pixel. Maka hasilnya akan seperti ini. Tidak terlalu mepet ya. Lalu kita ingin ininya menjadi warna kuning. Kita ubah menjadi warning. Oh, ini jangan outline, BTN warning saja supaya sama. BTN warning. Di bagian bawah div container, ya ini kita copy, lalu kita paste, lalu di sini kita panggil img. Kita masukkan dari folder img gambarnya, lalu logo. Ya ini. Kita beri width-nya 100 dan kita beri kelas inline block dan kelas align text top. Navbar brand yang ini kita beri kelas lagi, font weight-nya bold. Lalu kita beri style font size-nya sekitar 40 pixel. Maka kita telah selesai membuat navbar. Ini hasil dari navbar. Sekarang kita akan membuat spacer. Caranya pertama kita beri komentar spacer. Lalu kita buat sebuah folder baru dengan nama CSS. Lalu di dalam folder CSS ini kita buat sebuah file baru dengan nama style.css. Di sini, di dalam spacer, kita buat sebuah div dengan kelas spacer dan pg warning. Spacer seperti ini. Lalu kita akan membuat style untuk spacer ini di style.css. Caranya .spacer height tingginya sekitar 90 pixel. Kita lihat di sini belum muncul karena kita belum memanggil CSS ini di dalam indeks HTML-nya ya. Caranya di sini
kita buat komen my CSS. Lalu di sini link, di sini style.css. Sorry, ini CSS, style CSS ya. Wah, terlalu panjang. Coba kalau kita buat sekitar ke ya. Maka kita telah selesai membuat spacer. Ini hasil dari navbar dan spacer. Kita sudah membuat navbar dan kita juga sudah membuat spacer. Sekarang kita akan membuat carousel. Kemudian kita ke bootstrap. Kita ke bootstrap, lalu kita pilih carousel. Kita cari yang ada gambar, tulisan yang ini. Lalu kita copy dan kita pastekan di Visual Studio Code-nya. Kemudian kita tambahkan beberapa gambar di sini. IMG carousel 1. Di sini IMG carousel 2. Dan di sini IMG carousel 3. Carousel 3. Lalu kita ubah tulisannya menjadi TB Panca. Lalu di sini sedia semen, besi, hebel, cat, keramik, alat listrik, dan bahan bangunan lainnya. Ya, seperti ini. Lalu kita copy saja. Kita paste di sini dan di sini. Lalu di bagian H5 sini kita beri kelas big text. Di sini juga copy, lalu kita beri style di sini big text. Warnanya color FFF. Lalu font size-nya, font size sekitar 50. Lalu font weight-nya bold ya, supaya tebal. Yang paragraf ini kita beri kelas keterangan. Kita beri kelas keterangan.
Lalu kita tambahkan di sini keterangan. Di sini font weight-nya bold, lalu font size-nya 25 pixel. Lalu sekarang kita akan mengecilkan ukurannya dengan cara di carousel inner ini kita tambahkan style. Style height sekitar 398 pixel. Lalu di bagian carousel caption ini kita hapus saja, kita ubah menjadi center caption. Kita copy, kita paste di sini dan di sini. Lalu kita beri style untuk center caption-nya. Itu top-nya 5%. Kemudian height-nya auto. Lalu max height-nya 120 pixel. Oh ya, kita juga akan membuat sebuah button. Kita taruh di bagian bawah P ini. Di bawah P ini kita beri button, atau kita coba cari dari Bootstrap. Di sini kita cari buttons, lalu kita pilih yang warning. Kita copy kodenya, lalu kita paste di Visual Studio Code. Kita ubah namanya menjadi order. Kita copy, kita paste di sini juga. Dan di sini. Jika sudah, maka kita telah selesai membuat carousel ini. Ini hasil dari navbar, spacer, dan setelah ditambahkan carousel. Kita telah selesai membuat carousel. Sekarang kita akan membuat beberapa gambar logo-logo brand seperti ini untuk di bawah carousel. Caranya pertama kita berikan komentar supaya memudahkan kita. Lalu kita beri div, sebuah div dengan, lalu kita beri style, margin topnya 10 pixel. Lalu kita beri kelas, di sini kelas container dan background. Ya seperti ini. Lalu di dalam div ini kita buat div lagi dengan kelas row dan justify content center supaya nantinya kontennya berada di tengah. Lalu di dalamnya kita buat sebuah div lagi dengan kelas all md2 untuk mengatur kolomnya, dan kita beri margin bottom 5. Di dalam div ini kita beri img,
Etsy, brand, brand 1, kita beri kelas card img top. Kita lihat sudah ada satu ya. Lalu kita copy saja dari sini. Kita copy lalu kita paste sampai menjadi 5. Itu 2, 3, 4, 5. Kita ubah saja ini 2, 3, 4, dan 5. Ya, kita telah selesai membuat bagian brand. Ini hasil setelah ditambahkan brand. Ya, kita telah membuat bagian brand. Sekarang kita akan membuat bagian our service seperti ini. Caranya pertama kita buat komentar terlebih dahulu, our. Lalu kita buat section. Oh iya, tadi di bagian brand terdapat kelas background. Lalu kita beri style untuk kelas background, yaitu background colornya FC. Lalu di bagian section ini kita beri kelas background. Di dalam section ini kita beri div dengan kelas container. Di dalam div container ini kita beri div lagi dengan kelas row untuk mengatur baris, dan kita beri text center supaya teksnya berada di tengah, dan margin bottomnya kita beri 5. Di dalam div row ini kita beri div lagi dengan kelas col untuk mengatur kolom. Lalu di dalam div ini kita beri heading 2 dengan tulisan our service. Lalu di dalam div class container ini kita beri div lagi dengan kelas row dan justify content center supaya kontennya berada di tengah. Lalu di dalamnya kita beri div lagi dengan kelas call md4 untuk mengatur kolomnya. Lalu text center supaya teksnya berada di tengah, dan kita beri margin bottom 5. Lalu di dalamnya kita beri div lagi dengan kelas icon. Lalu kita cari iconnya di font awesome. Kita dapat mencari iconnya di font awesome. Di sini kita bisa copy HTML-nya, lalu kita pastekan di Visual Studio Code-nya. Hanya saja ini agak lama sehingga saya mengambil saja dari yang sudah saya buat. Untuk memanggil font awesome-nya, kita dapat gunakan cdn font awesome, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa copy, lalu kita pastekan di Visual Studio Code-nya. Ini sudah saya paste di sini juga. Kita format. Lalu kita ambil dari sini icon yang kita perlukan. Ini icon shipping paste.
kita copy lalu kita paste di sini. Lalu di dalamnya kita beri heading 4 dengan tulisan same day delivery. Lalu di bawahnya kita beri paragraf dengan tulisan pengiriman di hari yang sama. Lalu yang kedua kita copy saja dari sini. Ini kita copy. Lalu kita paste. Ikonnya kita ubah menjadi yang ini. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Kita ubah juga tulisan ininya jadi fast response. Lalu kita ubah paragrafnya. Lalu kita copy lagi untuk yang ketiga. Kita ambil ikonnya. Kita paste di sini. Lalu tulisannya kita ubah menjadi kita ubah paragrafnya. Lalu kita copy, kita paste di sini, kita ambil ikonnya, lalu kita paste di sini. Kita paste di sini. Lalu kita ubah tulisannya jadi one stop shopping. Lalu kita ubah paragrafnya PB Panca menyediakan berbagai kebutuhan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh customer. Lalu yang kelima, yang terakhir ini yang terakhir ini kita ambil ikonnya lagi, copy, kita silang saja.
Lalu kita paste di sini. Kita ubah tulisannya menjadi free ongkir. Gratis ongkos kirim atau ongkir. Jika sudah, kita akan menambahkan sebuah gelombang. Untuk menambahkan gelombang, kita bisa cari di getwaves.io. Di sini kita bisa memilih mau bentuknya seperti apa, kotak atau seperti ini, atau gelombang seperti ini. Bisa begini. Kita bisa pilih warnanya di sini juga. Lalu kita bisa mau seberapa banyak gelombangnya. Bisa random. Jika kita misalnya ingin menggunakan yang ini, kita tinggal klik ini lalu copy dan kita pastekan di Visual Studio Code-nya. Hanya saja saya akan mengambil dari sini. Lalu kita paste di sini. Lalu kita format. Sekarang kita akan memberikan kelas icon. Icon. Font size-nya 50 pixel. Lalu margin button-nya 10 pixel. Dan warnanya FF C107. Ya, jika sudah, maka kita telah selesai membuat our service. Ini hasil setelah ditambahkan our service. Dan ini gelombangnya. Kita telah membuat bagian our service. Sekarang kita akan membuat bagian about. Caranya pertama kita beri komentar. Lalu kita buat sebuah section dengan kelas about. Lalu di dalamnya terdapat div dengan kelas container fluid. Dan toolbox. Lalu di dalamnya terdapat div dengan kelas container. Di dalam div kelas container ini terdapat div dengan kelas row untuk mengatur baris, dan terdapat div dengan kelas call sm untuk mengatur kolom, dan center disk. Call sm center disk. Lalu di dalamnya terdapat H1 dengan tulisan about us. Lalu di bawah H1 ini terdapat paragraf dengan tulisan TB Punch.
Lalu terdapat paragraf lagi dengan tulisan lalu di dalam div dengan kelas row kita tambahkan div lagi dengan kelas call sm. Lalu di dalamnya terdapat ing. Kita beri kelas ing fluid. Dan kita beri style margin left-nya sekitar 50 pixel. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan gelombang lagi. Gelombang saya ambil dari sini saja. Kita copy, lalu kita paste di sini. Sekarang menambahkan kelas about, style untuk kelas about-nya, yaitu background color-nya cek. Ini hasil setelah ditambahkan about us. Kita telah selesai membuat about us. Sekarang kita akan membuat kontak. Caranya yang pertama, kita beri komentar terlebih dahulu. Lalu kita beri section dengan kelas background. Lalu di dalam section ini kita beri div dengan kelas container. Di dalam div ini terdapat div lagi dengan kelas row untuk mengatur baris dan text center supaya teksnya berada di tengah, dan kita beri margin bottom 5. Di dalam div ini terdapat div lagi dengan kelas call, yaitu untuk mengatur kolom. Lalu di dalamnya terdapat H2 dengan tulisan kontak us. Lalu di dalam div class container ini kita beri sebuah div lagi. Call md3. Div
dengan kelas call MD3. Kita beri kelas row. Kita beri kelas row dan justify content center supaya kontennya berada di tengah. Kemudian kita beri di dalamnya kita beri div lagi dengan kelas call MD3 untuk mengatur kolomnya. Dan kita beri kelas juga ini text center supaya nantinya teksnya juga berada di tengah. Lalu di dalamnya kita beri div lagi dengan kelas icons. Lalu kita ambil iconnya, saya ambil dari sini. Icon. Ini gambar globe. Kita paste di sini. Lalu kita beri heading 4 untuk menampilkan tulisan address. Lalu kita beri paragraf dengan tulisan Jalan Raya. Kemudian kita copy dari sini. Kita paste. Yang kedua ini ada email. Lalu kita ubah ikonnya. Copy. Kita paste di sini. Ini kita copy lagi, lalu kita paste di sini. Yang ketiga ini telepon. Teleponnya ini misalnya 0280 2356. Lalu kita ubah ikonnya font square. Kita copy, kita paste. Lalu kita copy lagi. Yang terakhir ini ada HP, nomor HP. (081) Kita ubah ikonnya, copy lagi, tutup. Lalu kita paste di sini. Lalu di sini kan terdapat kelas icon. Sekarang kita akan menambahkan di style CSS-nya kelas icon. Icons yaitu width-nya 70 pixel, lalu height-nya
tingginya itu 70 pixel juga. Bordernya, karena di sini kita akan membuat seperti ada border lingkaran-lingkaran. Bordernya 1 pixel solid. Lalu border radiusnya itu 50%. Lalu text align-nya center. Lalu ada line height-nya 70 pixel. Font size-nya 20 pixel. Margin-nya 0 auto. Margin bottom-nya 10 pixel. Dan warnanya color black hitam. Oh ya, di bagian bawah sini di atas penutup section kita berikan ini gelombang lagi. Kita berikan gelombang. Ya. Ini hasil setelah kita menambahkan kontak as. Sekarang kita akan menambahkan footer. Pertama kita beri komentar footer. Lalu di footer ini kita bisa menggunakan footer. Kita beri class. Background-nya dark. Lalu teksnya white. Kemudian text center supaya teksnya berada di tengah, dan kita beri padding bottom-nya 5. Di dalam footer kita beri div dengan kelas medsos. Di dalam div ini kita beri div lagi dengan kelas container. Di dalam div kelas container ini kita beri all unordered list, dan di dalamnya terdapat list. Lalu kita beri A. Di sini kita bisa nge-link ke Facebook. Kita akan ambil icon Facebooknya. Saya akan ambil dari sini icon Facebook dan link Facebooknya. Ini link Facebooknya. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ini link Facebook dan kita beri ikonnya. Copy. Lalu kita buat lagi list. Ini untuk Instagram. Ini link ke Instagramnya. Lalu kita copy icon Instagramnya. Lalu kita bisa tambahkan lagi untuk Twitter. Bagi yang punya Twitter, boleh diisi link Twitternya. Lalu kita beri icon Twitternya. Jika sudah, di bagian atas penutup footer, kita beri
paragraf, kita tulis created with. Nah, di sini kita akan menggunakan icon dari Bootstrap-nya. Sebelum itu kita tambahkan link untuk ini. Kita akan tambahkan link untuk Bootstrap icon-nya. Di Bootstrap terdapat Bootstrap icons. Kita klik icons, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa cari icon yang ingin kita gunakan, misalnya hati, heart. Kita bisa pilih yang mana aja, tapi sebelum itu kita perlu copy ini untuk memanggil Bootstrap icon ini. Lalu kita pastekan di Visual Studio Code-nya. Lalu kita bisa ambil di sini ikonnya, kita copy. Created with. Lalu kita beri A lagi. Kita beri A-nya ini kita beri style. Style. Text decoration-nya none. Supaya tidak ada text decoration-nya, ini kita beri link ke Instagram lagi. Kita copy saja. Lalu kita paste di sini. Kemudian kita beri kelas. Di sini kita beri kelas. Kelasnya itu teksnya white. Teksnya white dan font weight-nya bold. Lalu di sini tulis Gracella Velan. Ya, seperti ini. Di dalam footer ini terdapat div kelas medsos. Sekarang kita akan menambahkan kelas medsos, style untuk kelas medsos. Medsos beli. Displaynya inline block. Lalu warnanya, colornya FFF. Lalu margin kanannya itu 5 pixel dan margin atasnya, margin top itu 15 pixel. Ini hasil setelah ditambahkan footer. Kita telah selesai membuat tampilan utama home. Ini belum bisa dipencet. Kita telah membuat tampilan utama. Selanjutnya kita akan membuat untuk about. Caranya kita tambahkan folder baru dengan file baru dengan nama about.html. Lalu kita copy saja dari index ini, bagian awal sampai spacer. Kita copy, lalu kita paste di sini. Dan bagian akhir dari footer sampai paling bawah kita taruh di sini.
kita akan membuat bagian about. Di about ini terdapat section dengan kelas background. Lalu di dalamnya terdapat div dengan kelas container. Di dalamnya terdapat div lagi dengan kelas row untuk mengatur baris, row dan text center untuk teksnya supaya di tengah, dan kita beri margin bottomnya 3. Lalu di dalamnya terdapat div lagi dengan kelas all untuk mengatur kolom, dan di dalamnya terdapat heading 2 dengan tulisan about us. Lalu di dalam div kelas container ini kita beri div lagi dengan kelas row untuk mengatur baris dan justify content center supaya kontennya berada di tengah. Lalu kita font size-nya 5 dan kita beri kelas text center supaya teksnya berada di tengah. Lalu kita beri div lagi dengan kelas call md 5 untuk mengatur kolomnya, dan kita beri margin bottom 5. Lalu di sini diberi paragraf dengan tulisan lalu di bawahnya div penutup div ini kita beri di sini kita tambahkan satu paragraf lagi dengan tulisan lalu di bawah penutup div ini kita beri div lagi dengan kelas call. Ini kita bisa copy paste saja. Ini kita copy, kita paste di sini. Kita ganti tulisannya. TP Panca kirim pada tanggal 5 Mei 2000. Salah.
Ini kita copy saja. Kita copy, push. Ini kita copy juga. Push. Ini. Nih. Lalu ini kita ganti dengan yang seperti di sini. Di bagian about, kita copy, lalu kita paste di sini. Kemudian kita akan membuat div lagi. Di bawah sini kita buat div lagi. Div dengan kelas row untuk mengatur baris. Dan kita beri kelas justify content center juga supaya kontennya berada di tengah. Lalu kita beri div lagi dengan kelas call. Lalu kita beri div dengan kelas card. Kartu, lalu border warna, supaya tepinya berwarna kuning. Lalu kita beri margin bottom 3. Lalu kita beri div lagi dengan kelas card header. Lalu kita beri text center supaya berada di tengah teksnya. Lalu kita di sini tulis visi. Beri tulisan visi, lalu di bawahnya kita beri div lagi dengan kelas card body untuk bagian badan kartunya. Card body. Kita beri style, height-nya, tingginya itu 200 pixel. Lalu di dalam div ini kita beri P, paragraf, dengan kelas card text. Tulisannya kita format lagi supaya lebih rapi. Lalu kita copy ini, kita copy, lalu kita paste di bawahnya. P-nya ini kita hapus, kita ubah menjadi ul, unordered list, lalu list. Bahan bangunan,
Lalu list yang kedua, lalu list yang ketiga, lalu list yang keempat terakhir itu ada kemudian di bagian bawah sini sebelum section kita beri gelombang. Gelombang ini kita copy, kita paste di sini, lalu kita format. Supaya about ini bisa tampil ketika kita klik bagian about, maka kita harus memanggilnya di sini. Di navbar, about ini kita ketik about.html. Di sini juga kita boleh tambahkan di navbar about.html. Ini kita ubah jadi index.html. Di sini juga boleh kita tambahkan index.html. Hasil setelah kita menambahkan about. Ketika kita klik about, maka akan tampil seperti ini. Ketika kita ke home, maka akan tampil seperti ini. Sekarang kita akan membuat file baru dengan nama produk.html. Sama seperti about, kita tinggal copy saja dari spacer sampai atas, kita copy, kita paste, lalu dari footer sampai bawah kita copy, lalu kita paste, kita format, lalu di sini kita akan membuat bagian produk. Kita beri komentar dulu produk. Di produk ini pertama section, terdapat section dengan kelas background. Di dalam section ini terdapat div dengan kelas container. Lalu di dalamnya terdapat div lagi dengan kelas row. Dan kelas text center supaya teksnya berada di tengah, dan kita beri margin button 3. Lalu di dalamnya terdapat div lagi, div dengan kelas call untuk mengatur kolom. Lalu kita beri H2, heading 2 untuk tulisan produk. Lalu di dalam div kelas container ini kita beri div lagi, kita beri kelas row dan justify
content center supaya kontennya berada di tengah. Kemudian kita beri div lagi dengan kelas call md4 dan kita beri margin button 3. Kita beri margin button 3. Lalu terdapat div dengan kelas card atau kartu. Di dalamnya terdapat img untuk menaruh gambar. Img ini terus. Lalu kita beri kelas img card img top. Lalu kita beri div dengan kelas card body, badan kartunya. Lalu kita beri paragraph dengan kelas, kita beri kelas card text, kelas card text. Lalu kita beri tulisan semen grafik. Di bawahnya kita beri href dengan ini tidak bisa diisi, kelasnya btn primary ini untuk button, terus button warnanya primary yaitu biru. Lalu di sini kita beri tulisan lihat detail produk. Lalu kita copy dari sini. Kita copy, lalu kita paste sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita ubah ini menjadi img 3 roda. Lalu tulisannya kita ubah menjadi 3 roda. Semen. Lalu ini kita ubah menjadi perekat hebel. Kita ubah namanya menjadi perekat hebel. Lalu yang keempat itu ada hebel. Kita ubah namanya menjadi hebel. Lalu yang terakhir ini ada besi. Kita ubah namanya menjadi besi. Kita copy satu lagi. Lalu kita paste. Kita beri img Falcon. Kita ganti namanya menjadi cat Falcon Gold. Oke, jika sudah kita beri gelombang lagi. Kita beri gelombang. Copy.
kita paste di sini, di atas penutup section. Lalu kita format. Produk.html ini di sini. Produk.html, supaya saat kita klik produk itu akan tampil produk.html ini. Produk. Sini produk. Ini setelah kita menambahkan produk. Ketika kita klik produk, maka akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan file baru dengan nama gallery.html. Sama seperti tadi, kita copy dari spacer sampai atas, kita copy, kita paste di sini. Lalu dari footer kita copy sampai paling bawah, kita paste di sini, lalu format. Di sini kita beri keterangan galeri. Lalu di galeri ini terdapat section. Kita beri kelas background. Lalu di dalamnya terdapat div. Kita beri kelas container. Lalu di dalamnya terdapat div lagi dengan kelas. Kita beri kelas row untuk mengatur baris. Lalu text center supaya teksnya berada di tengah. Dan kita beri margin bottom 3. Lalu di dalamnya terdapat div lagi dengan kelas call untuk mengatur kolom. Lalu di dalamnya kita beri heading 2 dan kita beri tulisan galeri. Lalu di dalam div class container ini kita beri div lagi, div dengan kelas row, lalu justify content center supaya kontennya berada di tengah. Lalu kita beri div lagi dengan kelas call md4 dan margin bottomnya 3. Di dalam div ini kita beri img, lalu img galeri 1, kita beri kelas card img top seperti ini. Lalu kita copy menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ubah galeri ini menjadi galeri 2, galeri 3, galeri 4, dan galeri 5. Kemudian kita beri gelombang. Kita beri gelombang, kita copy, lalu kita paste di sini di atas penutup section. Lalu kita format. Kita juga harus menambahkannya di sini galeri.html. Di sini juga galeri.html di sini dan di sini. Ini setelah kita menambahkan galeri. Ketika kita mengklik galeri, maka akan tampil seperti ini.
Kita telah menambahkan galeri.html. Sekarang kita akan membuat sebuah file baru dengan nama kontak.html. Kita copy spacer sampai atas, kita copy, kita paste di sini. Lalu dari bawah sampai footer kita copy juga, kita paste di sini, kita format. Sekarang kita akan membuat kontak form kontak. Pertama kita buat section dengan kelas background, lalu kita beri div dengan kelas container, lalu kita beri div lagi dengan kelas row untuk mengatur baris, dan kita beri text center. Lalu kita beri div lagi dengan kelas kolom untuk mengatur kolom. Di dalamnya kita beri heading 2 dengan nama dengan teks kontak us. Lalu di dalam div kelas container ini kita beri div lagi dengan kelas row untuk mengatur barisnya, row, dan kita beri justify content center supaya kontennya berada di tengah. Lalu kita beri div lagi, kita beri kelas all md 6 untuk mengatur kolomnya. Lalu kita beri form, ini kita hapus form. Lalu kita beri div dengan kelas mb3 margin buttonnya 3. Lalu kita beri label untuk name. Lalu kita beri kelas form label. Lalu di sini kita ketik nama. Lalu input, type-nya text, kita beri kelasnya itu for control. Lalu kita beri ID-nya name, dan area, describe by-nya name juga. Lalu kita copy ini, kita paste. Ini email, ininya juga email. Lalu type-nya email, ID-nya juga email, dan area describe by-nya juga email. Lalu yang terakhir ini pesan. Kelasnya label, ininya pesan, teksnya ini bukan input ya, karena ini pesan. Kita tidak pakai input, kita pakai text area.
Ini kita hapus saja. Kita beri kelas. Kelasnya itu control. Dan kita beri ID-nya pesan. Lalu barisnya rows itu 3. Lalu di sini di bawah penutup div ini kita beri button. Kita beri tipenya, type-nya submit. Kita beri kelas. Kelasnya button, get button primary. Supaya warnanya biru. Lalu tulisannya kirim. Kemudian di bawah sini kita copy yang ada di index bagian kontak. Dari sini sampai sini kita copy dulu, lalu kita kembali ke kontak, kita ketik div, kita beri style, margin top-nya 100 pixel, lalu kita beri kelas, sebentar, kita beri kelas yang tadi. Ini tidak kepakai, ini dihapus aja. Jika sudah, lalu kita ambil dari sini untuk gelombangnya. Dan kita akan menambahkan ini. Kita copy, gelombangnya juga kita copy. Iframe ini kita letakkan di sini, iframe. Iframe ini digunakan untuk menampilkan map. Kalau di paling bawah sini di atas penutup section kita beri, lalu di atas penutup section ini kita beri gelombang. Lalu kita panggil kontak.html-nya di bagian navbar. Sini kontak.html, di sini juga kontak.html, di sini juga kontak.html. Ya. Ini tampilan setelah semuanya selesai. About us, ada carousel, navbar, spacer, carousel, brand, our service, about us, contact us, dan footer. Ketika kita menekan about,
maka akan tampil seperti ini. Ketika kita menekan produk, maka akan tampil seperti ini. Ketika kita menekan galeri, akan tampil seperti ini. Dan ketika kita memilih kontak, maka akan tampil seperti ini. Ada form, ada icon-icon, dan ada map. Oh iya, saya lupa. Jadi di sini terdapat navlink-nya aktif. Jadi ketika kita berada di home, maka ini akan aktif sehingga berwarna putih. Sekarang kita copy aktifnya ini, kita taruh di about. Ini kita hapus. About-nya aktif. Ketika kita klik produk, produknya yang aktif. Produk. Ketika kita klik galeri, maka galeri yang akan aktif. Ketika kita klik kontak, maka kontak yang akan aktif. Dan di galeri, yang bagian home kita hapus juga. Hapus. Yang di home kita hapus. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ketika kita berada di home, maka home yang akan aktif. Ketika kita berada di about, maka about yang akan aktif. Ketika kita berada di produk, maka produk yang akan aktif. Ketika kita berada di galeri, galeri yang akan aktif. Dan ketika kita berada di kontak, kontak yang akan aktif. Di style.css-nya kita perlu menambahkan, di sini kita tambahkan add media, lalu max width-nya itu 576 pixel. Lalu kita beri style untuk kelas center caption. Itu kita ganti topnya menjadi 5%. Kemudian untuk kelas big text, kita ubah font size-nya menjadi 30. Lalu untuk kelas keterangan, kita ubah font size-nya menjadi 20 pixel. Ya, sekarang web ini sudah menjadi responsif. Ketika kita kecilkan webnya, maupun kita besarkan, web ini sudah responsif. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.